penuh dengan kenikmatan, keberkahan di bulan Ramadan, meskipun kita tidak seperti Ramadan-Ramadan yang lampau, tetapi paling tidak kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah. Kita akan membahas tema kali ini tentang berguru kepada atau mempelajari ilmu kepada ahlinya, yakni belajar agama kepada sumber yang tepat, kenapa tidak, ataupun dalam bahasa lain, kita mempelajari ilmu sesuai dengan bidang guru yang akan kita ambil, kita pelajari ilmunya. Ini kalau di dalam istilah Islam namanya silsilah ilmu atau sanad ilmu. Kita nanti akan menguraikan, kita akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, ini adalah landasan dalil, ini adalah landasan secara, kalau istilah orang hukum, landasan yuridisnya. Nabi dalam hadis ini bersabda begini, yarithu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Dari setiap generasi Islam, jadi di masa Rasulullah ketika Nabi hidup, orang-orang yang berjumpa dengan Nabi itu disebut sahabat. Nah, jadi mulai dari generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in sesudahnya, terus dari setiap generasi di dalam Islam, ilmu agama Islam ini diwariskan, dibawa oleh orang-orang adil, oleh orang-orang terbaik di masanya. Sekali lagi, ilmu baik ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu agama yang lain, itu kesemuanya melalui jalur dari guru ke murid. Dari guru ke murid, terus sampai hari ini. Tidak ada ceritanya Al-Quran itu tiba-tiba datang ke negeri kita Indonesia, lalu di Indonesia ini menjadi Islam semua, mayoritas tidak. Tidak ada ceritanya kitab Sahih Bukhari, kitab hadis paling akurat, lalu tiba-tiba se-Jawa Timur, tiba-tiba se-Jakarta, tiba-tiba satu provinsi menjadi Islam semua. Tidak begitu. Islam ini diperjuangkan, Islam ini didakwahkan, Islam ini oleh para ulama kita yang menyebarkan, itu didakwahkan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kucuran keringat, dengan penuh hambatan, dengan berbagai macam kendala. Kita saja hari ini tinggal menikmati. Kita hari ini tinggal merasakan tidak seperti perjuangan mereka dahulu. Sekali lagi, ilmu Islam ini oleh Allah diwariskan, diteruskan kepada orang-orang yang kemudian ilmunya mereka ini dijamin murni. Nah, kemudian kelanjutan hadis ini, yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Orang yang ilmu Islamnya ini mengambil daripada jalur orang yang tepat, kita belajar kepada guru agama kita kepada gurunya lagi, terus sampai bersambung kepada Rasulullah. Nabi menjamin 3 hal di sini. Pertama, tidak akan ekstrim, tidak akan radikal. Nah ini catatan ini. Sekali lagi, mereka kecenderungan yang belajar ilmu agama tidak melalui guru, tetapi langsung melalui internet, melalui Quran terjemah dan lain sebagainya, mereka kecenderungannya radikal. Kenapa? Mereka menganggap di dalam Al-Quran itu cuma ada ayat perang. Ada perintah perang. Sehingga yang diambil oleh mereka ini ayat-ayat perangnya saja. Begitu ketemu dengan orang beda agama, sudah mau dibunuh. Begitu ketemu dengan orang yang tidak cocok pemahaman agamanya, sudah mau dihantam. Nah ini letak
salahnya orang ketika berguru agama tidak melalui jalur gurunya, tidak melalui jalur yang tadi oleh Nabi disebut dengan orang-orang terbaik di masanya. Sekali lagi, di dalam Al-Quran itu ada ayat perintah perang. Tapi jangan pernah lupakan, di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat damai. Teramat banyak. Sekali lagi, di dalam Al-Quran teramat banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk berdamai. Contohnya adalah, misalnya di dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Muhammad, kalau non-muslim itu condong pada damai, kamu harus condong pada damai pula. Nah, ini. Di negeri kita, yang terdiri dari berbagai macam agama ini, dari berbagai macam suku, mereka masih ingin hidup berdamai berdampingan dengan kita. Maka kita umat Islam tidak boleh merusak kedamaian itu dulu. Kenapa? Nabi dilarang. Nabi dilarang selama mereka menjaga konsisten damai dengan kita tidak boleh merusak damai itu dulu. Damai itu mahal harganya. Damai itu sekali lagi, Anda melihat dulu sebagian dari warga kita Indonesia, ada yang ingin ikut jihad perang ke Timur Tengah. Begitu di Timur Tengah tidak jadi mati, mereka berada di pengungsian beberapa tahun, mereka ingin balik ke Indonesia. Mereka sudah jenuh dengan perang. Mereka sudah merindukan kedamaian. Lah kok di sini kita yang enak-enak damai pingin perang itu. Nah, jadi sekali lagi, disinilah letak pertama kesalahan bagi orang yang mempelajari agama dari jalur yang tidak ahli di bidang agama. Nabi menyebut itu. Yang pertama ekstrim, pasti ekstrim. Kemudian yang kedua wantihalal mubtilin, dan Nabi menjamin hal-hal yang dinilai agama padahal bukan bagian agama. Dari kalangan orientalis misalnya. Dari kalangan mereka yang kemudian secara sesuka hati menafsirkan Al-Quran, kemudian lepas dari teks dan konteks dan seterusnya. Maka kecenderungannya mereka juga akan mengabaikan ilmu Islam ini. Wa ta'wil al-jahilin, dan takwilnya orang-orang bodoh. Jadi, kalau kita berguru, misalnya kalau di pesantren, kalau di Indonesia, yang paling otoritatif tentang masalah ilmu agama itu pesantren. Wah, kami belum bisa ke pesantren, tidak ada masalah. Meskipun kita tidak belajar mondok di pesantren, paling tidak guru di SMA kita, guru agama di sekolah kita, guru pengampu agama di kampus kita, itu paling tidak belajarnya kepada ulama pesantren. Jadi, ketika menjelaskan ilmu Al-Quran, itu akan seimbang. Ini ada ayat ini, ada ayat begini pula. Tidak akan melulu doktrin, tidak akan melulu doktrin kepada neraka-neraka terus, atau surga-surga terus. Contoh ya. Contoh ketika para doktriner tukang bom itu, ya, para tukang doktrin bom itu kan mereka mengasah otak atau brainwash terhadap calon, kalau istilah mereka kan calon pengantinnya. Kamu ledakkan bom ini, nanti kamu dapat surga, ditunggu bidadari 70 misalnya. Itu didoktrin terus. Coba, mana sisi ekstremisnya? Sisi ekstremisnya itu, dia cuma mendoktrin orang lain agar mau. Kalau saya didoktrin seperti itu, saya jawab, Pak, kalau memang ditunggu bidadari di surga, kenapa tidak Bapak duluan? Bapak duluan aja bawa bom kemudian meledakkan diri. Saya belakangan. Nah, buktinya dia tidak kok. Buktinya dia hanya nyuruh-nyuruh orang saja dengan iming-iming surga, dengan iming-iming. Dia sendiri tidak melakukan. Dia sendiri terus
ingin mencari korban-korban yang lain. Maka sekali lagi, ketika kita mempelajari ilmu Islam ini, di luar dari jalur yang sebenarnya, pasti kecenderungannya radikal, ekstrim, kemudian ketika menafsirkan Al-Quran, dia kecenderungannya, penafsirannya tidak sesuai dengan para ulama yang otoritatif di dalam ilmu tafsir, di dalam ilmu agama, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi ketika kita mempelajari Islam, apalagi sekarang kan, wah kita tidak sempat mondok, kita tidak sempat kuliah. Yang paling enak di mana? Cari di YouTube. Kalau Anda mempelajari dari YouTube itu, perhatikan dua hal. Pertama, kalau ada dai, ada juru agama yang suka nyalah-nyalahkan. Ini sesat, ini masuk neraka, ini salah. Yang suka mendoktrin begitu, dia keilmuannya, bergurunya bukan kepada ulama yang otoritatif di dalam Islam. Atau mohon maaf, dia mengajarkan Islam melalui internet itu dengan caci maki, dengan kebencian, dengan lepas dari akhlak dan seterusnya, maka jangan. Kenapa? Orang yang semacam ini bukan tipologi ulama ini. Kata Nabi tadi, kita kembalikan ke hadis pertama, setiap generasi Islam ini yang membawa ilmu itu adalah orang-orang terbaik di masanya. Hari ini, kalau kita mau menemukan para ulama otoritatif di bidang ilmu keislaman, yang tertua itu Al-Azhar Mesir. Ada lagi di Yaman. Di Yaman itu dibawa oleh para habaib. Di Indonesia itu pesantren, lembaga pesantren. Sekali lagi, kita pernah menemukan para ulama ahli di bidang ilmu agama di Indonesia, itu hampir kesemuanya dari pesantren. Atau kalau ke Mesir, biasanya dari Al-Azhar, dan seterusnya. Kemudian hadis tentang masalah agama ini, bahwa mempelajari dari agama, mempelajari dari jalur yang tepat, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian para ulama mengatakan, hadis ini bukan hadis dhaif, ini hadis sahih, yang dinilai sahih oleh para ulama kalangan ahli hadis dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini legitimasi dari Nabi terhadap para ulama. Jadi ulama itu namanya orang yang berilmu. Nah, ketika bertransformasi ke daerah masing-masing, sebutannya beda-beda. Kalau di Jawa namanya kiai. Kalau di Jawa Barat namanya ajengan. Kalau di Nusa Tenggara Barat namanya tuan guru. Kalau di Jawa Tengah namanya mbah. Seperti Kiai Maimun, kalau Jawa Tengah nyebutnya Mbah Maimun. Atau juga bahasa-bahasa. Jadi bukan mbah itu kakek, bukan, tetapi guru ya. Guru ulama. Jadi sekali lagi para ulama kita ini memiliki sebutan lokal. Sebutan lokal yang ini Nabi bersabda di dalam hadis ini, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Pertanyaannya, hadis ini memberi kelanjutan bahwa nabi itu tidak mewarisi harta. Nabi tidak meninggalkan kekayaan. Maka yang diwarisi oleh para ulama kita dari nabi itu ada 3. Pertama, ilmu agama itu sendiri. Kedua, ibadah. Ketiga, akhlak. Sekali lagi, ketika Anda ingin mencari tipe ulama, tipe guru agama yang sesuai dengan tuntunan hadis tadi, kalau Kiai Ahmad Siddiq itu salah satu Rois Am, salah satu pimpinan di NU bersamaan dulu dengan Gus Dur. Jadi Gus Dur ketua umumnya, Rois Amnya Kiai Ahmad Siddiq.
Beliau Kiai Ahmad Siddiq itu merumuskan tipe ulama itu tiga. 3A namanya. Zaman sekarang kan serba begitu kan. Apa 3A itu? Pertama, alim, berilmu. Kedua, abid, ahli ibadah. Ketiga, arif, bijaksana. Tidak sekedar bijaksana, tetapi bijak sini juga. Maksudnya bijaksana, bijak sini itu di mana-mana dia bijak. Kepada keluarganya dia teladan, kepada warganya juga teladan. Jangan sampai kepada keluarganya, kepada warganya dia teladan, tetapi di keluarga dia menjadi musuh keluarga misalnya. Jadi sekali lagi, alim, abid, dan arif. Memiliki ilmu, juga beribadah, dan memiliki akhlak. Memiliki akhlak yang indah. Kita lanjutkan dulu. Ini dari seorang tabi'in bernama Muhammad bin Sirin, dikutip oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Beliau berkata, "Inna hadzal ilma din." Ilmu Islam ini apakah ilmu tafsir, apakah ilmu hadis, apakah ilmu fikih, tata cara ibadah, apakah ilmu teologi, tentang alam akhirat, tentang keyakinan, apakah juga ilmu gramatika Arab dan lain sebagainya, adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka seleksilah, maka perhatikanlah kepada siapa Anda berguru. Kepada siapa Anda mempelajari ilmu agama. Saya beri contoh. Saya beri contoh. Ini yang paling mudah, paling gampang. Kalau ada di antara kita yang ingin bercita-cita sejak dulu menjadi dokter, maka kuliah kita di kedokteran. Di fakultas kedokteran itu, para dosennya adalah para dokter. Dokter yang juga menjadi dosen. Dokter-doktor. Jadi, gelar formalnya itu adalah dokter, profesinya. Kemudian gelar akademisnya doktor. Bahkan ada yang profesor ini. Jadi, ketika kita mempelajari ilmu arsitektur, dosennya dosen memang yang ahli di bidang arsitek. Kalau kita sekolah di bidang ilmu perkapalan, dosennya juga orang yang ahli di dalam ilmu perkapalan. Demikian halnya dengan ilmu agama, maka guru kita itu harus benar-benar ahli agama. Tidak bisa orang yang ingin mempelajari ilmu kedokteran, kemudian gurunya itu adalah tukang bengkel las. Tidak bisa, tidak nyambung. Demikian halnya dengan ilmu agama, kita tidak bisa mempelajari ilmu agama dari orang yang tidak memiliki background agama. Cuma sayangnya ini sayangnya. Di Indonesia itu, gelar ustadz itu tidak ada standarnya. Kalau gelar dokter, itu ada standarnya. Ada kuliah 4 tahun, menjadi DM dokter muda, kemudian praktek dulu, baru kemudian PPDS atau program pendidikan dokter spesialis, baru menjadi dokter betul. Nah, di Indonesia, ustadz kiai itu tidak ada standarnya, tidak ada standar akademisnya. Asalkan dia pakai songkok, pakai surban, tampil di YouTube, ustadz sudah. Asalkan dia berjenggot misalnya, kelihatan beraura wajahnya, padahal dari salon, tiba-tiba dipanggil kiai. Ini tidak ada standarnya di kita. Beda dengan di beberapa negara lain. Di Malaysia misalnya, ustadz itu ada sertifikatnya. Memang kemarin di MUI maupun juga di Kemenak, itu hanya himbauan saja, bukan sebuah peraturan, bukan, hanya himbauan. Ini yang layak misalnya, ini yang berhak menyandang ustadz dan seterusnya. Kalau di Malaysia itu ada semacam surat tauliyah namanya. Karena kebetulan saya pernah ke Johor, Malaysia, pernah juga ke Negeri Sembilan. Saya mengaji di sana itu harus ada surat. Jadi ada surat
surat tauliyah. Surat tauliyah itu surat resmi. Kalau tidak ada surat itu, saya bisa ditangkap. Nah, jadi, tapi alhamdulillah karena di sana kawan-kawan kita sudah mengurus, sudah ada yang menanggung istilahnya. Jadi tidak ada masalah. Dan di sana sangat ketat. Tidak boleh bicara tema ini misalnya. Tidak boleh bicara ini, tidak. Jadi sangat ketat di sana. Kalau di sini alamnya demokrasi, maka tinggal kita memilih. Kalau di Malaysia itu yang menjadi penyaringnya itu negaranya. Kalau kita sendiri yang menjadi filter. Ya. Kita sendiri yang punya filter itu. Oh, ini bukan dari sini saya belajar Islam. Ini orangnya begini-begini. Jadi filternya kita sendiri. Ya, kita sendiri. Oh, ini menyejukkan ini. Ini bagus ini. Jadi jangan hanya sekedar dari tampilannya di YouTube, tetapi lihat background-nya, lihat juga latar belakang pendidikannya, dia bagaimana interaksinya dan seterusnya. Memang sekali lagi, kalau kata orang-orang itu kan gelar ada berapa ya? Gelar itu ada 4 macam. Ada gelar akademis, ya, SE, SPD, sarjana pendidikan, sarjana hukum, itu gelar akademis. Kedua, namanya gelar masyarakat, seperti tadi, Ustadz, Ajengan, Gus. Sekarang ini gelar Gus itu tidak mesti putranya Kiai. Pokoknya dia memproklamirkan diri jadi Gus, panggil Gus semua orang-orang. Jadi ini gelar-gelar masyarakat ini. Ketiga, gelar kehormatan atau gelar honoris. Seperti beberapa tokoh kita kemudian mendapatkan gelar doktor honoris causa, mendapatkan gelar profesor, dan seterusnya. Nah, yang keempat ini namanya gelar tikar. Gelar tikar itu jualan di emperan di depan rumah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya bercanda yang keempat ini. Kemudian kita lihat bagaimana contoh. Nah, ini. Kita beri contoh yang lain. Kita beri contoh yang lain bagaimana masalah ibadah misalnya. Kita lihat ya. Kita lihat dulu misalnya ketika kita akan sholat. Ketika kita hendak akan sholat. Nah ini, misalnya. Jadi dulu Rasulullah itu sholatnya mengangkat tangan ketika Allahu Akbar. Nah, tangan Rasulullah diangkat ketika beliau melakukan sholat, lalu sahabat yang melihat juga mengangkat, tabi'in generasi sesudah sahabat juga melihat itu, terus sampai sekarang. Jadi cara kita beragama, ketika sholat mengawali Allahu Akbar mengangkat tangan, itu serempak. Mulai kita hari ini, guru-guru kita, para guru kita sebelumnya, sampai kepada Rasulullah. Itulah sanad ilmu. Itulah kenapa kita mempelajari Islam dari ahlinya. Kenapa? Cara mengangkat kita tangan, itu sampai kepada Rasulullah. Caranya juga sama. Nah, itu satu contoh. Nah ini misalnya ini yang benar itu yang bawah. Jadi tangannya diangkat searah kedua pundak. Seperti tadi dalam riwayat hadis. Maka yang kita lakukan hari ini, berguru kepada agama, kepada ahlinya, terus sampai kepada Rasulullah. Itu contoh. Kemudian cara yang lain adalah ketika membaca Fatihah. Kalau membaca Fatihah semuanya sudah sama. Ada beberapa hal yang kemudian kita beri contoh yang lain bahwa sanad keilmuan kita itu memang bersambung kepada Rasulullah. Contohnya ruku ini. Jadi ketika Rasulullah ruku itu adalah gerakan sesudah berdiri dari sholat ini, mulai dari posisi kepala, punggung, sampai bagian punggung ya, ini lurus, tidak terlalu
Kepala ke bawah tidak, kepala tidak terlalu menonjol tidak juga. Tangan memegang lutut. Mulai dari Rasulullah sholatnya memegang lutut, para sahabat memegang lutut, semua sampai kita hari ini. Nah itu loh. Itu bagian cara kita merasionalkan bagaimana cara kita beragama melalui kepada para ahlinya, dan ahlinya ini tadi ilmunya memang memiliki otoritas sampai kepada Nabi kita. Ini sami Allahu liman hamidah. Kemudian ini contoh kunut. Nah ini kebetulan kita yang bermadzhab Syafi'i dari kalangan Nahdien itu kita kunut. Jangan dikira kunut itu tidak dilakukan oleh Nabi. Dilakukan. Ini dalil hadisnya. Misalnya, kata sahabat Anas, mazala Rasulullah yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi senantiasa melakukan kunut ketika sholat subuh sampai beliau meninggal. Hanya saja terkadang sahabat Anas ini melihat Nabi kunut, sahabat yang lain tidak melihat Nabi kunut. Maka kalau yang Anda sholat subuhnya pakai kunut sudah betul. Jalurnya jalur sahabat Anas. Saudara kita yang tidak kunut, misalnya dari Muhammadiyah, itu dari jalur sahabat lain yang tidak melihat saat subuh Nabi kunut. Tidak ada masalah. Kenapa? Sama-sama benar. Baik sholat subuhnya itu ada kunut atau tidak ada kunut, sama-sama benar. Yang tidak benar, yang tidak sholat subuh. Kata Kiai Hazim Muzadi. Jadi, sekali lagi, di antara kita yang terpenting, sama-sama melakukan ketika terjadi perbedaan, tidak ada masalah. Selama riwayat itu masih ada. Kemudian tata cara kita sujud, bagaimana kita meletakkan. Ini contoh yang betul yang di bawah, bagaimana kita meletakkan dahi kita, meletakkan tangan di dekat kedua pundak kita, kemudian kaki kita tidak terlalu naik ke atas, tidak terlalu ke bawah, tetapi sedang seperti sebagaimana kita melakukan sholat itu. Nah, jadi sekali lagi, bagaimana cara kita beragama melalui jalur para ulama, itu cara yang betul. Kalau tidak melalui jalur dari para ulama, maka ibaratnya begini. Saya beri contoh. Ada orang ngaku jadi dokter. Saya dokter ahli bedah. Kita tanya, Pak, Anda mendapatkan ilmu ahli bedah itu dari mana? Apa dari UNER, apa dari UNPAD, apa dari UI, apa dari Brawijaya? Enggak, saya otodidak. Nah, kalau ada orang ngaku menjadi ahli bedah tetapi otodidak, saya tanya, Anda mau enggak jadi pasiennya? Saya enggak mau. Kenapa? Dia otodidak. Jangan-jangan ketika membedah perut saya jadi bahan percobaan. Ketika mau dipotong, ternyata ususnya dipotong, dia enggak bisa nyambung. Ya sudah, wassalam. Ataupun organ-organ yang lain, organ mana itu limpa hati, mana itu ginjal, dan lain sebagainya. Kenapa? Dia mempelajari ilmu kedokteran, ilmu medis, bukan di fakultas kedokteran. Dia otodidak. Maka kita tidak mau. Nah, kalau ada orang tidak diketahui kapan belajar ilmu agamanya, tiba-tiba jadi ustadz, tiba-tiba jadi kiai, bagi saya, sementara saya belum berkenan mempelajari Islam darinya, karena sekali lagi, sanad ilmunya, ijazah yang didapatnya, kalau istilah kedokteran itu, wisuda dia mendapatkan gelar dokternya, itu bukan melalui fakultas kedokteran. Sekali lagi, yang semacam ini, kalau di ilmu kedokteran namanya dokter palsu. Kalau di bidang kepolisian namanya polisi gadungan. Tetapi anehnya di Indonesia ini ustadz palsu itu tidak ada. Tidak ada. Semua dianggap ustadz. Kenapa? Ya itu tadi, tidak ada standarnya. Tidak ada ukuran bagaimana seorang itu disebut ustadz, disebut ahli agama, dan semacamnya.
Karena sudah setengah jam, maka kita balik lagi ke materi kita. Pada intinya, kita mempelajari ilmu Islam ini kepada ahlinya sebagaimana kita mengetahui pada ilmu-ilmu yang lain, juga mempelajari itu dari para ahlinya. Medis, ya kita mempelajari kepada para ahli medis. Arsitek, kita ya belajarnya kepada para dosen arsitek. Perkapalan, teknik, dan apapun itu, kita mempelajarinya dari yang ahli. Dari saya cukup sekian, sudah setengah jam lebih, ada waktu sekitar 25 menit. Saya persilahkan yang ingin untuk semacam tanya jawab atau menambahkan ilmu. Saya juga sangat senang kalau di dalam Islam, di dalam ilmu Islam itu ada namanya majaz, ya. Memang sedikit mirip dengan majaz. Ya. Majaz itu kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat metafora. Kalimat metafora. Kalau dalam bahasa madhab. Oh iya, betul. Oke. Madhab, betul. Bagaimana dengan madhab? Oh, mohon maaf, saya agak salah tangkap tadi, betul. Bagaimana dengan madhab itu? Madhab itu metode pendekatan dalam memahami Islam. Jadi ibaratnya begini. Saya beri contoh ya. Ada seorang dokter. Dua dokter. Ada dua dokter. Lalu ada pasien. Yang satu dokter umum. Dia datang ke dokter itu, "Dok, saya panas." Diperiksa oleh dokter tadi. Setelah diperiksa, menurut dokter, ini panas yang diakibatkan oleh demam. Karena demam, menurut dokter tadi, dia diberi obat panas yang disebabkan demam. Setelah kemudian berlanjut sampai 5 hari masih panas. Lalu dia datang lagi ke dokter spesialis dalam misalnya. Oh, ini panasnya bukan karena demam, tetapi karena rongga tenggorokan. Jadi dia datang ke THT misalnya. Lalu oleh dokter tadi diberi obat panas yang disebabkan karena iritasi. Nah, dua dokter ini tadi sudah berbeda dalam menangani pasien. Yang satu menganggap menurut dokter tadi, karena ini dokter umum, disebabkan oleh demam, maka obatnya diberi obat demam. Ketika mendatangi dokter spesialis dalam, adalah karena iritasi. Nah, ini berarti di dalam ilmu kedokteran tadi, ketika melihat kejadian panas orang tadi, ada yang melakukan pendekatan secara umum, ada yang melakukan pendekatan secara spesialis. Berarti ada dua pendapat dari dokter. Pendapat pertama, pendapat kedua. Demikian halnya dengan Islam. Dengan Islam ini ada semacam itu. Mazhab itu metode untuk memahami Islam. Ada mazhab di Indonesia ini yang populer ada 4, yang banyak. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, yang mayoritas mazhab Syafi'i, ada lagi mazhab Hambali. Dan kita tidak menafikan ada saudara kita dari Syiah, ada saudara kita dari LDII, ada saudara kita dari berbagai macam. Baik yang mengaku bermazhab ataupun tidak, yang mengaku sunni atau tidak, yang kebanyakan yang kita temukan itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, seperti tadi, ketika dua dokter saja melihat satu penyakit ada dua sudut pandang,
Maka di dalam Islam ketika ada kejadian pun ada sudut pandang. Saya beri contoh. Saya beri contoh begini. Dulu Imam Syafi'i itu berpendapat jual beli itu harus ada bendanya, harus bisa diserah terimakan. Jadi dulu menurut Imam Syafi'i, kalau ada benda yang tidak bisa diserah terimakan, tidak bisa jual beli. Menurut mazhab Hanafi, jual beli itu meskipun tidak bisa diserah terimakan, tetapi ada manfaatnya, ada gunanya, dan guna itu bisa digunakan oleh pembeli, maka boleh. Ternyata sekarang ini ada benda yang bisa dijual belikan tetapi tidak bisa diserah terimakan. Apa? Jual beli pulsa, jual beli kuota internet, jual beli token, jual beli apa namanya? Listrik itu. Kita kan ya, Pak, saya mau beli pulsa 10.000. Kita serahkan uang, cuma pulsa itu kan tidak bisa kita ambil itu. Oh, ini masuknya 3 menit lagi. Ini ada trouble, masuknya 5 menit. Ini dalam mazhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat dengan ulama yang lain. Nah, jadi sekali lagi, untungnya, ini beruntungnya ternyata para ulama kita dulu ada yang memperbolehkan jual beli meskipun tidak terlihat. Apalagi sekarang ada jual beli online. Apalagi sekarang ada jual beli yang kemudian kita terkadang belum tahu barangnya dan seterusnya. Nah, jadi mazhab itu adalah cara sudut pandang cara ulama kita melihat satu persoalan. Tapi persoalannya itu persoalan fikih. Kalau tadi dokter, persoalan kesehatan. Di bidang kesehatan saja, dua dokter punya dua pendapat. Dan itu sama-sama benar. Boleh jadi mungkin awalnya ada demamnya. Kemudian ternyata setelah sekian hari, ternyata disebabkan oleh iritasi di tenggorokan. Boleh jadi begitu. Demikian halnya dengan pandangan agama kita. Jadi ada yang mazhab rasional, ada yang mazhab konservatif, ada yang mazhab moderat. Nah, di Indonesia ini yang mayoritas itu mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i memang dikenal moderat. Kebetulan orang-orang Indonesia ini suka yang moderat itu. Makanya menjadi mayoritas. Beda dengan di kawasan Mekah misalnya. Dulu di kawasan Madinah itu konservatif. Pokoknya yang dilakukan Nabi itu yang kita kerjakan. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi itu yang dimaksud dengan mazhab. Kemudian ini banyak yang bertanya seputar mazhab. Terima kasih. Bagaimana cara kita yang memfilter ajaran agama yang baik dan buruk? Apakah ada trik dan tips bagaimana cara untuk menjadikan agar lebih mudah bersyukur atas karunia Allah? Saya jawab pertama dulu. Bagaimana kita menfilter? Begini, kalau ada orang menyalahkan orang lain, ini sesat, masuk neraka. Ini salah, ini warisan, begini. Yang menyalah-nyalahkan itu yang perlu kita filter. Itu yang kemudian perlu kita agama kita ini menuntun kita untuk menjadi baik. Kok ada tuntunan mengajarkan keburukan pada orang lain, ini yang perlu diantisipasi. Loh, saya belajar agama ingin jadi baik. Kok dengan orang ini, dengan agama, saya disuruh melakukan kejelekan pada orang lain. Maka itu yang perlu kita filter. Oh ini ustadz alternatif lah, ini ustadz yang kedua atau ketiga lah. Saya cari yang pembimbing dulu. Coba Anda lihat sosok seperti Habib Lutfi. Habib Lutfi melihatnya saja penuh dengan kesejukan. Beliau tidak ngajari berbuat buruk pada siapapun. Habib Profesor Quraish Shihab, beliau tidak mengajarkan itu. Beliau mengajarkan bagaimana kita memperbaiki diri, ngajak orang lain jadi baik.
atau mungkin juga beberapa Gusmus misalnya, hampir semua ulama kita yang masuk kriteria tadi, itu memang yang sepuh-sepuh. Cuma sekarang kan kita generasi milenial, itu kan nyari ustadz yang muda, yang lucu, yang nabok sana, nabok sini, ya. Ya kalau untuk sekedar apa namanya? Sekedar sharing ilmu untuk sesekali ya enggak apa. Cuma yang jadi pedoman betul jangan yang itu. Yang betul-betul mengajak kita menjadi lebih baik dan supaya kita ngajak orang lain jadi baik. Itu dari agama. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur atas karunia Allah? Nabi menjelaskan kalau urusan dunia kita lihat kepada yang paling bawah dari kita. Kita yang punya motor, jangan melihat memandang kepada orang yang pakai mobil. Kalau begitu kita tidak pernah bersyukur. Sesekali lewat di bawah lorong jembatan. Di sana ada saudara kita yang tidak punya rumah. Tidur di bawah jembatan rumahnya dari kardus. Kita yang pakai motor itu akan bersyukur. Ya Allah, ternyata di dunia yang saya anggap dulu saya ini paling miskin, masih ada yang lebih miskin. Nah, dengan keadaan itu kita akan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya punya motor. Ternyata masih ada, meskipun saya tinggal di kos-kosan, ternyata ada yang tidak mampu untuk ngontrak, ada yang tidak mampu membayar kos-kosan, sehingga tidurnya di pinggir jalan. Nah, sekali lagi, supaya kita terus bersyukur kepada Allah, lihatlah orang yang lebih bawah dari kita. Jangan lihat orang yang mondar-mandir ke hotel. Jangan lihat orang yang mondar-mandir naik mobil. Bisa jadi itu Grab, bisa jadi itu Gokar, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi untuk masalah ini kita melihatnya kepada yang di bawah. Yang lebih menderita dari kita. Sebab dengan melihat orang yang lebih menderita, kita yang akan bersyukur kepada Allah. Kemudian bagaimana, apakah boleh mencampur-campur mazhab? Nah, bagus. Ini bagus-bagus malam ini. Mazhab itu ada dalam kondisi tertentu boleh dicampur. Ada dalam kondisi tertentu tidak boleh. Contoh yang boleh dicampur bagaimana? Saat kita ke Mekah. Kalau Anda tawaf, menurut mazhab Syafi'i, suami istri berpegangan itu batal. Itu yang pertama. Kedua, laki-laki dan perempuan kalau tangannya bersentuhan batal. Padahal saat tawaf harus suci. Maka dalam kondisi saat kita tawaf itu, kita mencampur dengan mazhab lain. Karena kita membawa istri, kita pegang istri kita. Ketika kita megang istri, kita ikut pendapat yang menyatakan suami istri tidak batal. Khusus di sana saja. Ketika kaki kita, saya berkali-kali tawaf supaya terhindar dari menyentuh perempuan, ternyata tidak bisa. Ketika posisi di tempat tawaf itu, pasti ada wanita yang tidak tahu dari Arab, apakah dari Turki, dari mana. Mereka nyerobot, mereka menginjak kaki kita. Mungkin kalau tangan, kita bisa menghindar. Tapi kaki yang tidak bisa menghindar. Jadi sekali lagi, ada dalam kondisi tertentu, namanya kondisi darurat, kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita kalau ikut mazhab Syafi'i setiap tawaf, 3 kali tawaf, kita wudhu, tawaf lagi, 4 kali putaran, wudhu lagi, sehari tidak selesai itu. Ini darurat ini, kita ikut pendapat yang memperbolehkan. Tetapi dalam kondisi tidak ada darurat, maka kita tidak mencampur aduk mazhab. Kenapa? Bukan berarti kita menjelekkan mazhab lain, tidak. Ibaratnya, nasi goreng itu nikmat. Soto juga nikmat. Tapi kalau nasi goreng dicampur sama soto, ambiar kata Bang Didi Kempot itu. Tidak ada rasanya. Kalau soto sama nasi goreng dicampur. Jadi sekali lagi, dalam kondisi tertentu boleh, dalam kondisi yang lain tidak boleh. Kalau orang dalam keadaan lapar, soto dicampur nasi goreng, namanya lapar ya tetap dimakan. Kenapa? Darurat. Kemudian bagaimana, apakah
di dalam bermadhab, tadi sudah soal bersyukur, tadi sudah, caranya adalah kita melihat kepada orang yang lebih menderita dari kita. Yang kedua, apakah bermadhab ini menyebabkan ta'assub? Ta'assub itu artinya adalah apa bahasa Indonesianya? Asobiyah. Asobiyah itu menyebabkan kita apa ya? Bahasa yang enak. Saya agak lupa bahasa Indonesianya. Ta'assub, asobiyah. Fanatis. Enggak juga. Nih. Orang bermadhab itu tidak berarti fanatis. Anda cocok kepada satu rumah sakit, bukan berarti fanatik rumah sakit itu. Silahkan, saya cocok dengan dokter itu. Ketika Anda cocok dengan dokter itu dan tidak cocok dengan dokter lain, bukan berarti fanatis. Tidak. Selama Anda tidak menjelekkan dokter yang lain. Wah, ini rumah sakit. Ketika kemudian menjelek-jelekkan yang lain itu, dan mengatakan di depan umum, itu baru fanatis. Jadi kalau ada yang salah dibela, itu fanatis namanya. Tetapi kalau tidak salah, karena pelayanan bagus, tempatnya bersih, ininya begini dan seterusnya, lalu Anda ke tempat itu merasa enak, itu bukan ta'assub, bukan fanatisme. Jadi sekali lagi bagi kita dalam hal bermadhab, kita yang bermadhab Syafi'i tidak menjelek-jelekkan madhab lain. Tidak mengadu domba dengan kelompok lain. Kita juga tidak ya pokoknya hal-hal yang negatif itu yang kita hindari. Jadi sekali lagi, bagus tadi pertanyaannya apakah menyebabkan ta'assub? Tidak. Sama seperti ketika kita kemudian biasa ke bengkel tertentu, biasa ke arsitektur tertentu, itu bukan berarti fanatis, tidak. Makasih, bagus. Kemudian berikutnya, apakah mengamalkan ibadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh merupakan sebuah wajib ain? Jadi begini, ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Saya jelaskan dulu begini. Kalau ada ibadah yang semua oleh Nabi sudah dijelaskan, tata caranya Nabi menjelaskan, prakteknya sudah dilakukan oleh Nabi, Nabi sudah melarang menambah-nambahi dan tidak boleh mengurangi, itu namanya ibadah mahdoh. Juklak dan juknisnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya oleh Nabi sudah dijelaskan, itu namanya ibadah mahdoh. Contohnya apa? Sholat. Sholat maghrib 3 rakaat. Ini tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Ini namanya ibadah mahdoh. Kemudian zakat. Cara kita berzakat sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya, itu namanya ibadah mahdoh. Nah, kalau ibadah mahdoh seperti sholat, itu wajib bagi kita. Wajib per individu. Wajib ain itu adalah wajib individu namanya. Sebab ada kewajiban individu, ada kewajiban kolektif. Mengurus jenazah, ya. Mengurus jenazah itu bukan wajib individu, tetapi wajib kolektif. Kenapa? Tidak semua orang bisa nangani jenazah. Tidak semua orang bisa pegang jenazah. Buktinya ada orang kelihatan gagah, hebat, besar, begitu kelihatan mayat, dia kemudian kelihatan kelihatan lemes, kelihatan memar dan seterusnya. Jadi untuk urusan mayat, untuk urusan jenazah itu Pak Modin. Kenapa? Pak Modin yang terbiasa. Bahkan ketika orang lain takut dengan mayit, Pak Modin ini yang berani ngomong sama mayit. Apa buktinya? Ketika di kuburan itu, marrobuka itu kan. Berarti kan Pak Modin ini biasa berdialog dengan mayit kan, padahal mayitnya diam itu. Jadi sekali lagi wajib ain itu betul. Yang wajib ain ini yang kemudian wajib kita mempelajarinya dari guru. Kita dulu pelajaran sholat, kita belajar di masjid. Pelajaran sholat kita pelajari dari sekolah. Harus ada gurunya. Nggak boleh sholat, lihat praktek di YouTube, nggak boleh. Lihat, tata cara sholat, lihat dari gambar, nggak boleh.
Ini yang kemudian harus kita ambil ilmunya dari para guru kita. Nah, betul. Jadi tidak boleh diijazahkan dari Google. Kenapa? Begini, kenapa kita kalau dalam masalah sholat tidak boleh kepada YouTube dan kepada Google, kepada internet yang lain? Sebab kalau ada salahnya, Google-nya tidak bisa membetulkan. Misalnya Anda cari di internet, tata cara sholat sesuai Rasulullah. Lalu muncul Ustadz siapa misalnya. Begitu Ustadz ini muncul, Anda praktekkan, Ustadz yang di YouTube itu tidak bisa membetulkan kalau ada kesalahan. Makanya urusan yang semacam ini, urusan baca Quran, urusan sholat, urusan hal-hal yang wajib, itu harus ada gurunya. Tapi kalau motivasi tidak ada masalah. Misalnya urusan motivasi tentang berumah tangga. Urusan motivasi rumah tangga di YouTube Ustadz siapa? Oh, tidak ada masalah itu. Cara membahagiakan anak dengan konsultan, tidak ada masalah. Yang motivasi-motivasi tidak ada masalah. Tapi kalau yang berkaitan dengan ibadah, dengan zakat, dan seterusnya, ini yang harus ada gurunya. Bagaimana dengan zakat fitrah pada orang tua? Nah, kalau zakat fitrah kepada ayah, kepada bapak kita, kalau memang bapak kita ini sudah tidak bekerja, bapak kita sudah tidak memiliki penghasilan, dan bapak kita ada di kampung, maka kita boleh. Kita boleh zakat diberikan pada orang tua. Ini boleh. Syaratnya tadi, syaratnya orang tua kita masuk kategori miskin, sudah tidak bekerja. Ini bapak saya dulu pernah jadi menteri, meskipun sudah tua, tetapi gaji pensiunannya, itu tidak boleh. Kenapa? Mampu. Kalau mampu tidak boleh. Jadi sekali lagi syarat kita mengeluarkan zakat fitrah, kita berikan kepada orang tua, itu ketika orang tua kita ini sudah tidak mampu dan anaknya banyak, betul seperti di pertanyaan. Ini baru boleh. Baru boleh. Kemudian bagaimana kalau ada tetangga aki-aki umur 70, ini karena huruf L-nya hilang. Kalau ada L-nya laki-laki. Jadi penentu laki-laki dan tidaknya itu di huruf L. Kalau L-nya hilang, aki-aki namanya. Apakah ketika ini terlalu banyak pertanyaan, kemudian ini kurang 1 menit, apakah boleh ketika duduk di depan rumah, niatnya mau fitrah sama beliau? Orang yang kita zakatkan, itu kategorinya harus miskin. Kalau ada orang tua lewat lalu duduk di depan rumah kita tidak tahu dia miskin atau tidak, kecuali kalau kita tahu dia miskin. Kalau dia benar-benar miskin, maka kita berikan boleh. Tapi kalau dia pensiunan masih punya simpanan di bank, tidak boleh. Jadi, kalau misalnya ya, kelihatan compang-camping, kelihatan seperti apa, baru boleh. Jadi sekali lagi, kalau fakir, sudah miskin, boleh. Sekali lagi, kriterianya fakir dan miskin. Jadi tidak semua orang tua itu berhak menerima, tetapi ada kriterianya fakir dan miskin tadi. Karena sudah di detik-detik akhir, maka saya mohon maaf. Terima kasih semua atensinya. Saya doakan panjenengan sehat walafiat, rezekinya oleh Allah dimudahkan, dan kita mempelajari ilmu agama kepada para ahli, sebagaimana profesi yang lain, kita juga belajar kepada ahlinya. Mohon maaf yang tak terhingga, cukup sekian. Mohon maaf semuanya, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.